Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi sama kita sahabat di OBP, obrolan bawah pohon. Belakang pohon. Ini nggak di bawah pohon banget ya, tapi adalah kita sedikit-sedikit kena lah ya. Obrolan belakang pohon. tetap pohon. Tetap pasti bisa ya diutak-atik, yang penting ada pohonnya. Sahabat, apa kabar? Semoga selalu sehat semuanya, dan terima kasih kami ucapkan kepada sahabat OBP semuanya yang senantiasa mau menonton kami. Doakan kami istiqomah untuk membuat konten-konten yang ya sedikit banyak mungkin bisa memberikan insight, pemikiran, kemudian ya berbagilah dalam hal apa yang kami pahami, kami baca, mungkin kami pelajari, dan juga yang kami dengarkan juga gitu ya, keresahan-keresahan yang ada mampir di kami, dan mudah-mudahan itu bermanfaat juga bagi sahabat OBP semuanya ketika mungkin mau ngobrol dengan orang-orang. Coba buka OBP dulu. Ada. Soalnya kan rata-rata yang itu kan ngobrol-ngobrol juga gitu ya, Budian. Siapa tahu makanya pengen buka obrolan ke siapa gitu ya, nggak ada topik, coba cari OBP. Mungkin sudah diobrolin di OBP. Apa yang kami utak-utik dari apa yang bisa kami sampaikan. Sahabat, hari ini kita mau ngomongin soal apa ya, ada loh Bu, sekarang itu ada, pernah ya kita singgung juga di OBP kalau nggak salah, nggak ada akhlak lo gitu. Ya nggak, wah ini nggak ada akhlak nih ada gitu ya, terus nih, ya orang Banjar gitu ya, Banjar ada badap nih, ada badap gitu kan. Kalau di sosial media biasanya wah itu kelakuannya nggak ada akhlak gitu kan. Nah, kita mau ngomongin itu apa sih, kita lihat dulu akhlak ini apa sih sebenarnya gitu ya kan. Kemudian dia itu nanti cerminan dari mana dan lain-lain. Nanti kita coba kupas sedikit, dan juga kita nanti akan kupas juga beberapa ya dari akhlak yang baik itu yang seperti apa. Sama-sama kita belajar di sini sahabat, dan mudah-mudahan sekali lagi sedikit yang kami berikan, sedikit juga mungkin memberikan manfaat bagi sahabat OBP semuanya. Akhlak, biasanya tuh orang taunya tuh akhlak tuh jujur, apa ya, amanah baik gitu ya. Baik lah gitu ya, akhlakul karimah, akhlak yang baik gitu ya, cerminannya diri gitu ya. Terus kalau misalnya ada, jadi gini, kalau misalnya orang sudah berkerudung gitu, harusnya akhlaknya tuh baik gitu ya. Orang sudah mulai belajar Islam dikit, harusnya akhlak yang baik, akhlaknya tuh berbanding lurus gitu ya, benar. Dengan dia belajar Islam gitu ya, misalnya rajin ke majlis taklim misalnya, harusnya berbanding lurus juga dengan akhlaknya. Iya. Gitu kan. Nah, tapi kan proses ya akhlak itu kan sebenarnya adalah bagian dari kumpulan dari misalnya penampakan dari pemahaman terhadap Islam gitu. Iya. Jadi akhlak itu kan kalau dulu kan sifat yang baik gitu ya, sifat yang terpuji. Nah, jadi seorang muslim kita yang memang hendaknya mensifati akhlak kita itu bukan semata-mata dengan akhlak itu aja, misalnya jujur karena jujur itu baik gitu, karena jujur ini mendatangkan manfaat gitu kan, kemudian ya kalau jujur misalnya disayangin orang gitu. Tapi sekarang jujur bisa kebalikannya loh, malah dibenci orang gitu. Makanya mensifati akhlak itu adalah karena akhlak itu adalah perintah Allah. Misalnya kita jujur karena jujur itu perintah Allah. Karena kita jangan dusta karena dusta itu larangan Allah. Bukan karena dusta itu karena nanti kita rugi. Itu nggak usah dipinkan dulu gitu ya. Jadi bukan jadi pertimbangan dulu. Tapi yang utama adalah yang jadi hujah kita, kenapa kita harus jujur misalnya, kenapa kita harus jangan bohong gitu. Itu karena perintah Allah. Berarti standarnya memang ke hukum syara ya, balik lagi ke bagaimana Allah perintahkan kita sebagai seorang manusia. Kemudian dari situ adalah muncul, oh dia itu ternyata akhlaknya begini gitu kali ya, gitu ya Bu ya. Nah, kemudian ini penting sih, karena persoalan-persoalan kayak gini kadang kan ada salah-salah apa gitu, salah-salah paham dan lain sebagainya. Jadi kita jadinya ngejustifikasi bahwasanya oh ini begini gitu ya. Ya, jadi sekarang kita mau coba telisik lah. Kita coba cari-cari. Soalnya kan ini Budian ada kan yang bilang dulu kan adab daripada ilmu. Nah, misalnya bukannya memang itu ya. Jadi memang kalau orang berilmu itu pasti dia harus mempunyai adab ya, atau
akhlak tadi. Jadi ya dua-duanya penting sih sebenarnya. Iya. Iya, saya nggak usah ngaji dulu, saya yang penting Perbaiki akhlak dulu gitu. Atau misalnya nggak usah dulu nutup aurat, yang penting akhlak saya dulu diperbaiki gitu kan. Kan banyak kerudungi hati dulu gitu. kerudung hati dulu kan banyak Jilbabin orang hati gitu. dulu. Ya, daripada banyak suara-suara yang di luar sana, kita kupas satu persatu. Ini contoh-contoh ya akhlak yang baik. Yang pertama kita lihat adalah al-haya, malu. Saya ingat banget dulu apa ya, al-haya'u minal iman. Dulu anak-anak TK itu begitu ya, ngajarin anak-anak TK al-haya'u minal iman. Jadi sampai sekarang sebenarnya itu jadi apa ya lah, jadi dalil. Memang kan dalil kita kan sumbernya kalau ada tidak Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW gitu. Satunya kan tadi hadis riwayat muttafaq alaih ya, bahwasanya al-haya minal iman gitu. Jadi kadang tuh malu, itu al-haya'u gitu kan, kita tahu gitu, malu itu. Ada anak yang nggak menutup aurat, al-haya'u. Karena menutup aurat itu wajib bagi seorang muslimah gitu ya. Dan kemudian ketika dia nggak menutup aurat, si anak itu malu. Itu. Kalau sekarang kan kemudian ya malu ini jadi rasanya tuh sesuatu yang gimana gitu. Malunya tuh menempatkan standar malunya itu beda. Nah, seharusnya kan kalau dalam Islam malu itu ketika kita berbuat maksiat kan. Iya. Nah, kalau sekarang nggak malu lagi gitu. Terang-terangan. Bahkan yang malu itu ketika misalnya harus menunjukkan identitas sebagai muslimah gitu ya. Kayak malu nih nanti dibilangin apa gitu. Padahal nggak sesuai, masih belajar ya, nggak apa-apa sebenarnya kan. Jadi penempatan malu itu yang sekarang itu tidak sesuai gitu. Bahkan kan tadi ya, malu itu sebagian dari iman. Jadi kenapa jadi ke iman coba? Dalam banget kan benar. Hadis Rasulullah SAW itu kekaitannya itu adalah ke iman. Karena di hadis yang lain ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, nah ini ulun baca terjemahnya ya, iman itu mempunyai lebih dari 70 atau 60 cabang. Nah, jadi cabang yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Itu cabang paling tinggi ya. Sedangkan cabang yang paling rendah adalah membuang duri dari jalan. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu yang membahayakan itu keimanan juga, tapi itu yang paling rendah gitu. Nah, dan malu adalah salah satu cabang keimanan. Masya Allah. Berarti buat yang masih suka udahlah hajar aja, ngapain juga malu, sekarang juga biasa. Bagaimana nih, perlu dipertanyakan. Ya itu yang pertama, al-haya'u. malu. Tadi al-haya gitu. Yang kedua itu bersikap dewasa, tenang, dan tidak tergesa-gesa ya. Buru-buru, ayo. Banyak ya kayak gitu tuh, apa ya, seseorang terlihat bersikap dewasa, dewasa dong gitu. Kadang tuh nemuin tuh apa misalnya kalau orang marah-marah gitu, sikapnya nggak dewasa banget gitu kan. Biasanya gitu. Masih kecil sudah dewasa aja. Nah, itu beda. Masih kecil dandanannya udah kayak orang dewasa. Itu lain. Biasa itu lain lagi. Bukan. Jadi dewasa itu dalam artian bisa menempatkan gitu ya, Mas. Menempatkan apa ya? Menempatkan sesuatu itu sesuai dengan apa? Bijak gitu ya. Nah, termasuk ngambil pilihan hidup gitu ya. Nah, tenang dan tidak tergesa-gesa. Tapi jadi berpikir dewasa itu ya berpikir sebagaimana Islam menuntun. Ya itu ya kan. Definisinya yang tegas kan. Nanti kalau sudah berpikir dewasa kan banyak tuh rancu. Jadi kita tetapkan maksudnya ya bahwa berpikir dewasa itu berpikir solusinya itu setiap kehidupannya itu bagaimana Islam memberi tuntunan. Itu berpikir dewasa gitu ya. Berarti setiap ada persoalan apapun gitu ya, kita mau berpikir dewasa nih, berarti standarnya harus Islam. Nah ini yang tadi kita singgung di awal, yang berikutnya adalah jujur. Lagi kayak inget lagu Raja, jujurlah padaku. Bilang mau tak lagi cinta ya jangan dong. Ya itu maksudnya. Jadi keingatan lo. Yang awal aja, jujurlah padaku. Ya, jadi yang apa ya? Di Quran surah Muhammad ya. Tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Wow. Jujur. Sidik ya? Sidik itu benar. Iya, jujur. Jadi ingat yang benar tadi.
Karena perkara kejujuran ini ya kemudian itu sangat mahal untuk di sistem sekuler sekarang gitu. Ya tadi kenapa kita harus melaksanakan jujur itu semata-mata karena perintah Allah, karena tadi kalanya sekarang pandangan orang itu karena manfaat gitu ya. Karena bisa jadi kalau ketika manfaat jujur itu tidak ada, jadi nggak jujur dong. Bisa jadi bahaya hari bahaya kalau hari jujur. ini. Kalau menempatkan akhlak ini itu harus ada apa ya lah manfaatnya. Nanti kalau manfaatnya hilang juga dong itunya perintahnya. Jadi ya harus mata-mata perintah Allah tadi. Itu ya sahabat OBP. Yang selanjutnya salah satu yang paling baik akhlaknya adalah kita harus mengecek kebenaran apa yang disampaikan dan cermat dalam menyampaikan informasi. Nah, yang kayak lagi video kita rame, sebelumnya nih kan. Bener. Ini jadi keingatan sama yang disampaikan Ustadz Felix Xiao ya. Iya, apa tuh? Bahwa kata beliau itu menyampaikan Komunikasi. Komunikasi ya benar ya. Komunikasi itu bukan sekedar kita menyampaikan informasi sudah. Tapi apa yang diinformasi itu sedang faktanya itu terjadi. Iya. Maksudnya yang mau kita sampaikan ke orang itu nyampe gitu. Dan ada kadang-kadang dapat berita yang kecil, kemudian belum diverifikasi kebenarannya dan belum yakin dan segala macam sudah disebarkan. Apalagi dengan mudahnya dengan sosial media kayak begini, wah. Jadi, dan netizen itu tidak semuanya berpikir gitu ya, tapi banyak aja sih netizen yang cerdas juga gitu ya, yang bisa melihat oh ustadz yang satu begini misalnya, oh pandangan ulama yang satu begini, gitu. Tapi ya kalau begitu semua sih alhamdulillah ya, cuma masalahnya nih ya nggak semuanya kan. Banyak yang langsung asal dapat informasi langsung telan, habis itu langsung wah saya gini, aduh. Itulah yang diperlukan gitu ya. Paling tidak harus tahu dulu ya, minimal berliterasi lah. Bahkan kan ada satu komentar ya, jadi nggak usah ngomong lah kalau bukan ahlinya kan gitu. Bukan ahlinya. Kalau kita nih ahli apa ya? Makanya ahli ngobrol. bukan perlu ada masukan-masukan misalnya bahas ini dong atau apa, tolong dong begini. Nah jadi biar enak juga kita menyampaikan ini informasinya, jadi bahasa komunikasi kita tuh enak. Di Quran surah Al-Isra ya kemudian ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Masuk kayak sebelum kita ya, video kita sebelumnya tentang Palestina itu. Jadi ya kalau nggak tahu betul bagaimana faktanya di sana ya nggak usah ngomong gitu. Yang malah akan buat masyarakat itu jadi bingung. Tapi di sini tidak membatasi bahwasanya ya sudah aku mending diam aja nggak usah ngomong. Jangan, kalau memang itu tahu itu benar sampaikan. Tapi harus digali juga informasi yang sebenarnya, dan kita punya hujah gitu ya. Dan untuk di sini tidak berlaku ya diam itu emas. Kalau untuk perkara umat ya tidak berlaku diam itu emas, kecuali untuk perkara yang sifatnya terkait dengan aib orang itu, nah itu gosip. Itu diam itu emas itu pas. Tapi kalau masalah umat, masalah apa lagi, masalah hari ini ya kesejahteraan dan lain-lain, itu speak up pas gitu ya. Tapi perlu data-data, informasi dan segala macamnya itu harus. Terus nah ini juga kaitannya, ketika menyampaikan harus bertutur kata yang baik. Jadi tidak menjelek-jelekan orangnya sebenarnya ya. Cuman kadang ke bawah-bawah juga sih gitu ya, ketika ada orang itu menyampaikan berita yang apa gitu yang ternyata menyakiti hati umat tuh kadang ke bawah-bawah orangnya. Iya. Dia tuh begitu. Mungkin kita sama-sama belajar ya. Bener. Untuk bisa istilahnya tuh menyalahkan apa yang dia sampaikan aja gitu. Disclaimer ya sahabat OBP, di sini kita menyampaikan benar-benar karena apa yang kita sampaikan itu akan berbalik ke diri kita pribadi, dan mudah-mudahan ini jadi jadi pelajaran lah. Tuh kemarin ada Bu Masliati sama Bu Dian ngomong soal berkata yang baik gitu. Ini kenapa nih pas ketemu itu oke, baik. Jadi akhirnya jadi anuan juga ke kita. Ya Allah. Jadi kalau sudah kita bertutur kata baik kan Bu Dian ya, supaya orang jangan sakit hati gitu. Karena kan kalau sakit hati itu kan gak enak ya dari mulut gitu ya. Walaupun misalnya bercanda gitu atau malah sengaja menyinggung gitu kan. Itu malah nanti akan menimbulkan perselisihan gitu ya, apalagi kalau bertetangga gitu. Waduh. Kemudian nampakkan wajah berseri. Persoalan kita tuh banyak. Iya kan? Mulai dari dapur,
kemudian persoalan sekolah anak gitu ya, kemudian dengan pasangan mungkin, dan dengan yang lain-lain, dengan orang tua mungkin, bahkan masalah umat ini aja kan. Iya. Kadang tuh kan kalau lihat berita yang karena ini lagi Palestina gitu ya, terus tuh ada misalnya seseorang gitu yang malah tidak mendukung umat di sana tuh, sedangkan kita melihat umatnya tuh kadang tuh sambil misalnya ngerjain apa tuh rasa mau nangis gitu, kok ada gitu. Nah jadi untuk wajah berseri-seri ini kadang tuh kayak apa ya lah, kita tuh kayak memendam, dipaksakan gitu ya. Tapi memang ini salah satu akhlak yang baik yang bisa diupayakan gitu ya, dengan wajah berseri dan jadi nggak cemberut gitu ya. Karena hadis Rasulullah SAW juga ya menyampaikan, dari hadis riwayat Muslim, kita pernah bahas juga sih dulu tuh ya, salah satu dalam bagian cinta dan benci, cinta karena Allah itu yang menampakkan wajah yang berseri-seri di hadapan saudara kita. Jadi nggak murung aja gitu. Iya, aku nih lagi banyak masalah, jangan dicolok-colok. Aduh, apa kabar warga Palestina ya, yang mereka ketika ditanya apakah tidak, senyumnya ya Allah, luar biasa. Kemudian diam. Nah nih, kecuali dalam kebaikan. Artinya kalau nggak tahu tentang pengetahuan apapun itu gitu ya, lebih baik diam daripada malah membuat tadi gaduh, buat netizen marah gitu kan. Dan kalau yang netizen marah ini kan Budian, nggak semuanya itu sabar, ada yang juga membalas dengan macam-macam gitu. Macam-macam. Oke. Mungkin segini dulu yang bisa kita sampaikan, nanti kita sambung kembali, masih banyak banget. Mungkin bisa part 2-nya. Iya, part 2 tentang akhlak-akhlak yang baik. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kami. Saya Dian Anjarwati. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.